Perkenalkan, nama saya Dimas Kristi Kusuma Putra. Saya adalah founder dari Rejo Farm, Sociopreneur Integrated Farming yang beralamat di Dusun Rejondani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Jadi Rejo Farm itu bermula dari sebenarnya rasa penasaran kita di tempat tongkrongan karena kita sering berbicara terkait dengan pertanian. Kemudian kita mencoba untuk diskusi tentang pertanian yang modern. Kemudian kita mulai dari pertama kali itu kita membuat pupuk organik, karena pada waktu itu di dalam ujung diskusi itu adalah kita sepakat bahwa sebenarnya kemandirian swasembada pangan itu dimulai dari swasembada pupuk, dan kita melihat bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk itu tersedia di sekitar kita. Kemudian dari situ kita mulai mendevelop beberapa bahan untuk kita proses menggunakan cacing, menggunakan bakteri, dan juga fermentasi dan lain sebagainya. Kemudian berkembang, kemudian jadi formulasi, dan setiap formulasi itu kemudian kita uji secara mutunya maupun secara efektivitasnya. Seiring berjalannya waktu, berkembang juga jenis-jenis tanaman yang kita coba. Pada akhirnya kita resmi membuat organisasi itu di sekitar tahun 2018. Jadi kita mulai itu di 2013, tapi kelasnya masih hobis. Di 2018 kita mulai membentuk organisasi walaupun tidak resmi. Kemudian kita resmi ini di 2024 itu betul-betul kita all out untuk berkecimpung di dunia pertanian, baik secara administrasi maupun secara konsep bisnisnya. Jadi limbah-limbah yang kita gunakan sebenarnya limbah-limbah yang pada umumnya itu tidak terlalu dipakai, seperti log jamur, kemudian tai sapi, kemudian ada lagi rumput-rumput yang mungkin busuk, terus kepok pisang, air kelapa, buah-buahan. Awalnya itu, tapi seiring berjalannya waktu kita juga menyadari bahwa kita perlu komplektivitas bahan supaya menjadi satu ramuan yang bagus. Makanya kita develop juga untuk urin kelinci, kemudian guano, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya mayoriti bahan itu kita dapatkan mayoritas dari sekitar kita dan jumlahnya itu sangat melimpah. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk garap untuk menjadi satu pupuk dasar. Secara kualitas tentu setiap jenis itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya kascing itu mungkin unsur nitrogennya cukup tinggi, kemudian ada kalsium, ada asam amino, kemudian ada zat perangsang tumbuh dan lain sebagainya. Tapi untuk fosfat dan kalium di fase pembuahan itu kurang. Itu kita memerlukan bahan tambahan seperti guano dan juga pupuk. Selain itu juga sebenarnya limbah tidak terbatas pada pertanian, tapi juga di peternakan seperti susu yang sudah kadaluarsa, kemudian seperti roti yang sudah kadaluarsa itu pun kita proses untuk menjadi pakan ternak. Terus integrasinya juga kita integrasikan, karena kalau hanya itu kurang bagus juga sebagai komplektivitas gizi. Kita perlu tambahan seperti bekatul dan juga jagung. Nah, ini yang kita bersamakan dengan petani atau kita budidaya sendiri. Jadi pertama dari pengolahan limbah itu kita membuat beberapa produk, khususnya kalau konsentrasinya di tanaman itu kita punya buah padat. Padat ini terjadi satu media tanam, kedua ada pupuk namanya NPK organik. Kemudian dari cairnya sendiri kita ada POC, ada agen hayati, kemudian ada pupuk yang semi organik. Jadi salah satu produk kita adalah asam fosfat yang membantu untuk mengekstraksi bahan kimia menjadi lebih ramah lagi terhadap tanah. Nah, setelah kita uji coba di pupuk, jadi kita bisa lihat memang benar greenhouse kita itu bukan NFT, tapi kita sebut sebagai hidroponik. Yang pertama media tanam, jadi tanah kita gali, kemudian kita ganti pakai media tanam yang kita buat, kemudian kita masukkan pupuk padat NPK organik tadi, kemudian tanaman kita tanam di posisi pupuk tadi. Kemudian nanti akan kita kocor menggunakan pupuk-pupuk cair yang sudah kita buat, seperti itu. Dan sebenarnya kita tidak terbatas pada melon. Project pertama kita betul adalah melon, tapi di dalam developmentnya kita sebenarnya mendevelop banyak sekali tanaman. Misal anggur, kemudian semangka, kemudian nanti ada juga jahe dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya integrated farming itu adalah mengintegrasikan dari bagaimana limbah yang tadinya kurang terpakai tidak terpakai
menjadi bahan yang siap untuk dipasarkan atau siap dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Mungkin secara singkat saja saya ambil beberapa contoh gitu, bagaimana teknis pembuatan pupuk kita sehingga itu aman dan bisa memenuhi nutrisi kepada tanaman. Yang pertama misalnya untuk kotoran hewan dan juga limbah-limbah organik seperti log jamur, itu kita campur, kemudian kita akan diamkan supaya dia sedikit matang begitu. Kemudian itu kita akan buat menjadi vermicompost dengan menggunakan cacing. Kemudian untuk limbah buah itu kita akan jadikan juga sebagai agen hayat. Itu difermentasi menggunakan bakteri-bakteri baik. Opsionalnya banyak, bisa pakai plant growth promotion Rhizobacteria PGPR, bisa pakai mungkin merek-merek yang sudah ada seperti M4, M1 bisa. Kemudian itu kita campur, kita ramu dengan dosis dan takaran tertentu sehingga tercipta satu keseimbangan nutrisi dan juga keseimbangan dari sisi biologisnya. Jadi secara kimia itu terjadi keseimbangan, secara biologisnya juga terjadi keseimbangan. Mungkin pertama kita bicara terkait dengan pembuatan greenhouse ya. Yang pertama kita bisa lihat greenhouse ini. Sebenarnya greenhouse yang ukurannya cukup mungil, lebarnya 3,5, kemudian panjang ini menyesuaikan dengan panjang lahannya. Kemudian kita saat ini, kalau dulu kita sistemnya adalah dikocor itu memudahkan, tapi ketika greenhouse-nya sudah banyak, makanya kita menggunakan sistem namanya independent drip. Independent drip itu maksudnya adalah, jadi kita punya limbah jerigen, jadi satu jerigen itu kapasitas 21 liter, itu kita alirkan ke drip menggunakan pipa-pipa konduit saja, pipa-pipa listrik murah itu, kemudian kita salurkan ke setiap tanaman. Karena desain ini sangat memungkinkan untuk dicontoh bagi petani, karena secara cost ini termasuk dalam low cost, menggunakan bambu, insek, kemudian plastik UV, pipa konduit, dan juga jerigen bekas. Itu sangat bisa dicontoh. Kemudian kalau awalnya cuma satu dan itu panjangnya nggak terlalu, hanya 12 meter. Saya masih ingat karena waktu itu kita bikin sendiri. Kalau kita bikin prototipe yang kecil kemudian kita buat sendiri, itu mungkin permodalan yang dibutuhkan nggak sampai 4 juta. Saya masih ingat. Tapi itu kita buat sendiri ya. Tapi kalau sudah seperti ini dibuat fabrikasi, dikerjakan oleh tukang, tentu ada biaya lain yang harus dikeluarkan. Jadi hitungannya tidak sama dengan jumlah greenhouse sekarang saat ini adalah 21 buah, dan kita masih mendevelop beberapa lokasi karena permintaannya memang cukup banyak. Kemudian terkait dengan tadi nutrisi, apakah itu sudah memenuhi? Kita bagi dulu pupuk produksi Rhizofam itu menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan pupuk organik cairnya, pupuk organik padat. Itu pupuk organik pure organik, ada organik padat dan organik cair. Di dalam pupuk organik ini memiliki kandungan hara yang cukup lengkap. Tapi memang kalau ditanya apakah untuk budidaya melon itu sudah mencukupi, ya saya harus jawab dengan terbuka saja bahwa belum mampu ya, khususnya untuk tanaman-tanaman berumur pendek itu kurang cepat, kecuali memang ada ekstraksi tersendiri nanti tekniknya. Oleh karena itu kita membuat pupuk pendampingnya, yaitu pupuk semonik atau semi organik. Semonik sendiri karakteristiknya kita buat sesuai dengan pupuk majemuk hidroponik grade. Jadi seperti amonium fosfat, ada kalium nitrat, kalsium nitrat, kemudian ada monokalium fosfat, ada super kalium. Itu adalah pupuk semi organik yang kami buat. Bahannya adalah kita menggabungkan unsur organik, jadi tetap organiknya kita buat tinggi atau dominan, kemudian ditambah dengan pupuk kimia dengan kualitas hidroponik grade yang sering dipakai teman-teman di. Yang pertama, amonium fosfat itu adalah guna sekali untuk pembentukan akar dan batang pada saat awal pertumbuhan. Kemudian ada kalsium nitrat. Nitrat itu biasanya kami berikan pada fase vegetatif mendekati generatif sampai mendekati generatif. Kemudian monokalium fosfat tentu ini digunakan pada saat generatif murni, pembesaran buah, pemanasan buah. Kemudian yang terakhir adalah super kalium. Ini adalah kegunaannya untuk memaniskan, supaya memanis buah pada fase akhir pemanenan. Jadi di dalam teknik budidaya Rhizofam itu kita menggabungkan antara bagaimana efektivitas penyerapan pupuk kimia. Jadi kita menggunakan pupuk itu mungkin di 20-30% dari umum dosis yang digunakan. Yang kedua adalah tempat atau media tanam. Media tanam itu kita coba untuk memenuhi 3 unsur ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan
pH tanahnya yang stabil, yang kedua ada kapasitas tukar kation yang bagus, dan yang ketiga ada sifat kapiler atau penyimpanan air yang cukup bagus. Kemudian dari situ di setiap pupuk kita akan kita berikan agen hayati untuk memproteksi dari serangan hama, fungi maupun dari bakteri. Jadi di dalam kasus pertanian kita selama ini, sejauh ini, dari kita fase uji coba di awal 2023 sampai sekarang di bulan 2025 belum pernah ada kasus kita mendapatkan serangan dari bakteri maupun dari jamurnya. Karena agen hayati kita sebenarnya cukup efektif dan cukup berperan di sini. Jadi kalau steril dari bakteri tidak, tapi kita penuhi dari bakteri baik yang ada di greenhouse ya. Kemudian dari sisi budidayanya fungi dan lain sebagainya, kebetulan menggunakan insect net itu cukup efektif untuk menghalau hama. Walaupun tetap ada serangan karena kebetulan kan kita pola greenhouse-nya cukup sederhana, jadi kita pintunya cuma satu, jadi bisa saja menempel di baju kemudian gitu. Maka dari itu kita juga menstimulasi tanaman menggunakan teknologi nanoteknologi untuk meningkatkan imunitas maupun untuk pencegahan jamur dan fungi. Jadi kita fungi dan inseknya itu cenderung pada yang bersifat organik atau anorganik yang efektif, dan kami menilai saat ini itu masih nanoteknologi masih bisa diandalkan sebagai sistem proteksi. Jadi kita tidak perlu terlalu, katakanlah dalam tanda kutip, tidak perlu terlalu steril maupun terlalu disiplin, asalkan di dalam memproteksi dari dalam maupun dari kontaknya kita benar-benar perhatikan. Kalau insek sangat kecil, Mas. Kalau kita lihat ini kan ada 6.000 tanaman dengan berbagai usia. Kematian karena insektisida kini kurang dari 10 tanaman, dari 6.000 ya, dari insek itu hanya. Tapi kalau dari fungi ada serangan, tapi relatif terkontrol. Nah, contohnya di musim-musim ini, artinya di musim kemarau, kemudian kelembapan udaranya kan sekarang cukup tinggi karena matahari kan cukup jauh dari Jawa. Tapi hujan, inilah fase-fase di mana jamur itu sangat-sangat sulit untuk dikendalikan. Dan alhamdulillah kita bisa mengendalikannya dengan baik, yaitu tadi dengan beberapa teknologi nanoteknologi yang sudah kita adopsi. Mungkin kedepannya perlu disempurnakan, tapi untuk saat ini cukup efektif. Mungkin kalau kita bicara Rejo Farm sendiri itu sebenarnya di Rejo Farm itu mulai dari tenaga pelaksana sampai dengan manajemennya, jadi dari tingkat operasional sampai manajemen itu tidak ada satupun yang petani. Yang kedua, saya sendiri juga background saya lebih banyak di engineering. Tapi kalau kita ingin bisa terhadap sesuatu, prinsipnya yang pertama ya pasti literasi harus banyak. Yang kedua mau belajar kepada ahlinya. Kemudian yang ketiga ya kita melakukan riset tersendiri, menggunakan yaitu tadi uji mutunya, uji efektivitasnya. Baru setelah itu kita bisa mendapatkan satu teknis yang kita perlukan. Karena begini, setiap daerah saya yakini adalah hambatannya pasti berbeda-beda. Contoh misalnya di daerah saya ini cukup lembab karena kita kebetulan di dekat sungai. Itu yang paling sulit adalah jamur, karena kelembapan kita tinggi. Mungkin kalau di daerah kering, itu isunya akan berbeda lagi. Nah, makanya di setiap daerah itu hendaknya ya kita tetap harus mau melakukan satu riset tersendiri, pola yang efektif, jenis-jenis preventif yang harus kita lakukan, ofensif yang harus kita lakukan terhadap hama, terhadap hal-hal yang bisa menghambat pertumbuhan itu apa, pasti akan berbeda. Dan saya pikir di situ kita sama-sama mulai dari nol. Pertama dah dari mulai bagaimana kita mengatur nutrisi tanaman, sebenarnya kan itu. Pertama, jadi ketika lahan ini nanti panen, biasanya 3 hari itu kita sudah langsung tanam. Jadi yang kita tambahkan hanya NPK organik saja sebagai tempat diam media tumbuh. Jadi tidak kita olah, tidak. Kita masukkan NPK organik, kemudian kita tanam di situ, kemudian kita masukkan POC dan juga agen hayati. Itu saja yang kita lakukan. Kemudian kalau terkait pembunuhan unsur, makanya kenapa kok Rejo Farm mengeluarkan banyak sekali produk? Itu karena kebutuhan tanaman setiap fase itu berbeda. Jadi kita buat tadi semonik tadi ada fosfat, kalium nitrat, kalsium nitrat, kemudian ada monokalium fosfat, ada superkalium. Itu karena yaitu tadi kita melihat kebutuhan tanaman di setiap fase tanamannya itu untuk memenuhi unsur makronya. Karena kalau mikro, saya pikir untuk diri pupuk organik ini sudah cukup lengkap karena mikro itu kan kebutuhannya sedikit ya.
sedangkan di pupuk organik itu kita cukup banyak. Ya kalau bicara pengaruh, tidak pengaruh, tentu berpengaruh ya. Tentu berpengaruh, terutama dari sisi serangan funginya. Tapi apakah bisa kita kendalikan dengan baik? Ya mungkin bisa langsung dilihat cukup baik. Saya pikir ini mungkin sekitar 10 hari lagi sudah panen, bulan yang ini nanti menyusul. Jadi ini kita buat setiap 10 hari nanti panen. Nah ini saya pikir teman-teman sudah melakukan langkah-langkah preventif yang cukup bagus. Jadi saya pikir tidak begitu khawatir tentang adanya gagal panen. Dan salah satu kelebihan kita kan usia, kalau pakai organik itu usia melonnya itu cukup panjang. Jadi kalau usia cukup panjang, ada kemungkinan kita bisa panen sampai ke 2 kali. Jadi meskipun musimnya seperti ini, tapi harapan hidupnya lebih panjang. Jadi di Rejo Farm ini kan panen pertama biasanya kita di usia 65 hari. Kemudian panen kedua itu di 90 hari. Ya karena kita menggunakan organik itu kelebihannya satu, usia tanamannya jadi panjang dan kita ada kesempatan untuk membuahkan dia 2 kali tanpa mengurangi kualitasnya. Kalau untuk di sini ada apa aja, mungkin sebenarnya kalau Rejo Farm ini kan sebenarnya pertanian yang terintegrasi. Tentunya pertama pasti ada teknik untuk pembuatan pupuknya itu sendiri. Yang kedua adalah teknik menggunakan pupuknya atau SOP-nya. Yang ketiga adalah teknik budidayanya, dan ini bisa dipraktekkan untuk semua jenis tanaman sebenarnya, tidak terbatas pada melon. Yang ketiga, harapan kami Rejo Farm bisa menjadi satu pusat sharing atau juga nanti sebagai pusat edukasi pertanian untuk teman-teman khususnya generasi muda atau mungkin bapak-bapak yang pensiun yang mungkin belum tahu ya, maksudnya mau setelah ini mau berkegiatan apa. Tentu itu yang segmentasi yang mungkin sebenarnya saat ini kita sedang arahkan Rejo Farm. Tapi kita juga membuka untuk umum, seperti anak-anak sekolah ingin edukasi, mungkin ingin menanam, suatu saat mungkin ingin memanen apa yang dia tanam, gitu bisa. Tapi secara prinsip di Rejo Farm ini sebenarnya kita lebih menekankan pada wisata edukasi, baik itu edukasi terhadap keilmuannya itu sendiri maupun edukasi secara bisnisnya. Kita juga membuka peluang sebesar-besarnya untuk pihak manapun yang mungkin satu align dengan kita untuk bekerja sama maupun untuk berkolaborasi. Teman-teman, mudah. Jadi sebenarnya pertanian itu adalah satu bisnis yang cukup besar, bisnis yang menurut saya sangat masuk akal untuk membuat kita bahkan sampai ke financial freedom. Tapi ya itu tadi, proses belajarnya memang tidak secepat yang lainnya ya, mungkin di bisnis-bisnis yang lain, karena pertanian itu kompleks. Tapi justru di situ kekuatannya. Semakin menantang satu bisnis itu, maka semakin sedikit sebenarnya pesaing. Yang kedua adalah segmentasinya sangat luas, terutama di produk-produk yang premium. Bagaimana kita bisa menyaingi produk-produk impor, produk-produk yang seharusnya kita bisa buat dalam skala besar, kemudian kita harus mengimpor. Nah ini peran pemuda ini sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Karena pertanian itu adalah bisnis yang perputaran perharinya itu sangat besar sekali, bahkan mungkin lebih besar daripada mineral, lebih besar dari kesehatan, lebih besar, paling besar betul, karena semuanya pertanian. Bahkan kita mau bicara farmasi, mau bicara kecantikan, mau bicara apapun itu semua bersumber dari produk pertanian. Buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai Rejo Farm, untuk sharing atau menghubungi sekedar bertanya atau mungkin menanyakan informasi terkait dengan hal-hal yang teman-teman tertarik terhadap Rejo Farm, bisa menghubungi mungkin di sini nggih, untuk kontak personnya untuk media sosial. Kemudian nanti insya Allah kita akan jawab, kita akan fast respon lah, insya Allah.